10B akan menjelaskan rancangan kendali kecepatan motor arus arah menggunakan metode road locus. Berikut anggota dari kelompok 10B. Yang pertama, saya sendiri Dafak Maluna Rizal dengan NIM 03211018. Saya Muhammad Hakim Fadila dengan NIM 032111057. Terus saya Sarwa Abdul dengan NIM 032111088. Jadi langsung saja, yang pertama itu ada cara kerja sistem. Jadi untuk melakukan perencanaan kendali dengan road locus kecepatan motor DC. Jadi sebelum itu jadi yang dimaksud dengan motor DC sendiri, yaitu motor DC adalah motor direct current atau yang biasa disebut dengan motor dengan satu arah saja. Jadi kenapa dia dibuat satu arah? Jadi motor ini dia nanti dikendalikan sama yang namanya dioda. Jadi dioda ini mencegah aliran listrik untuk kembali lagi ke dalam arus, jadi cuma difokuskan ke satu arah saja. Terus dimodelkan berupa fungsi ahli antara output kecepatan sudut dan input tegangan motor DC. Tunjukkan pada gambar di sini. Jadi PID atau yang biasa disebut sebagai proportional integral derivative controller merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Jadi PID adalah salah satu jenis dari pengendalian sistem kontrol. Ini menggabungkan beberapa elemen, yaitu elemen proporsional, elemen integral, dan elemen derivatif. Selanjutnya, motor listrik arus arah atau motor DC semakin banyak digunakan karena pengoperasiannya yang cukup mudah. Meskipun demikian, kecepatan motor DC harus diatur supaya mempunyai kecepatan steady state dan respon rasio sesuai dengan yang diinginkan. Terlebih lagi ketika motor DC tersebut digunakan pada sistem yang membutuhkan kecepatan respon yang cepat dan diberi beban. Metode yang banyak diterapkan untuk mengatur kecepatan motor arus searah adalah itu kontrol PID. Selanjutnya adalah hasil simulasi dari sistemnya. Nah, berdasarkan fungsi ahli yang sudah tertera pada jurnal yang digunakan sebagai acuan itu, yaitu sebagai berikut. Ini jadi untuk fungsi ahlinya sendiri nanti diperoleh hasil pengujian respon step close loop untuk sistem dengan PID ini menggunakan aplikasi MATLAB sebagai berikut. Nah, dari gambar hasil simulasi MATLAB ini itu diperoleh nilai keluaran close loop sebagai berikut. Untuk nilai rest time-nya sendiri itu pada sistemnya itu 0,343624 detik. Nah, semakin kecil nilai rest time-nya, maka semakin cepat sistem itu merespon perubahan. Selanjutnya untuk waktu stabilnya atau settling time itu nilainya 0,861306 detik. Nah, semakin kecil nilai settling time-nya itu semakin cepat sistemnya mencapai nilai kestabilan. Selanjutnya nilai dari overshoot-nya itu rendah, menunjukkan bahwa responnya tidak berlebihan atau tidak terlalu responsif. Nilainya itu 2,824945%. Selanjutnya untuk peak time atau puncak nilainya itu 0,7096 detik. Nah, semakin kecil peak time-nya semakin cepat sistem merespon suatu perubahan. Nah, berikut untuk codingan dari MATLAB codingan sistemnya. Nah, ini pertama mendefinisikan fungsi transfer sistem kontrol menggunakan numerator dan denominator yang diberikan. Nah, untuk numeratornya sendiri itu koefisien untuk membilang fungsi transfer. Kalau yang denominator itu koefisien untuk menyebut fungsi transfer. Selanjutnya ini untuk melakukan simulasi respon terhadap input step menggunakan fungsi step pada objek transfer function. Nah, untuk plot response step itu membuat plot dari response step menggunakan plot time, response, step response. Selanjutnya ini dapatkan informasi menggunakan fungsi step info untuk mendapatkan informasi karakteristik dari response step. Selanjutnya untuk menampilkan respon dari rest time, settling time, overshoot, dan peak time. Selanjutnya ada hasil simulasi road locus. Setelah kita mengetahui output di atas,
Kemudian kita melakukan analisis kembali, yaitu analisis kestabilan dengan menggunakan metode Roth-Lock seperti dijelaskan pada grafik berikut. Ketahui bahwa nilai grainnya sama dengan 0 karena sistem di atas itu tidak memiliki umpan balik positif yang berfungsi, sehingga sistem ini tidak mempertimbangkan karakteristik dari dasar pole yang di dapat grafik tersebut. Nilai polenya minimal karena tidak ada umpan balik positif, maka nilai grainnya sama dengan 0. Kemudian ada dari hasil grafik simulasi body diagram yang dimana terdapat di grafik tersebut, dan ya ada hasilnya sendiri, yaitu gain margin atau GM, INF dB, dan fase margin atau PM min 180 degree. Kemudian ada hasil simulasi body diagram, yaitu yang pertama gain margin atau GM, yaitu selisih antara gain sistem pada fase min 180 derajat atau pada frekuensi cut off sistem dan 0 dB atau garis referensi gain 0 dB. Gain margin mengukur seberapa besar gain sistem dapat ditingkatkan sebelum sistem menjadi tidak stabil. Semakin besar gain margin, semakin stabil sistemnya. Jika gain margin positif, itu menunjukkan bahwa sistem memiliki ketahanan tambahan terhadap kenaikan gain. Pada sistem gain margin bernilai INFdB, artinya sistem tersebut memiliki gain margin yang tak terhingga. Dengan kata lain, sistem memiliki margin keuntungan yang sangat besar dan tidak mendekati titik kestabilan di mana gain sistem menjadi satu. Ini adalah tanda yang baik dari segi stabilitas karena sistem memiliki toleransi yang sangat besar terhadap kenaikan gain tanpa resiko kestabilan yang memburuk. Kemudian hasil yang kedua, fase margin atau PM adalah selisih antara fase sistem pada frekuensi cut off sistem dan min 180 derajat. Pada fase margin mengukur seberapa dekat sistem dengan batas kestabilan. Semakin besar fase margin, semakin kecil kemungkinan sistem akan menjadi tidak stabil. Sebuah fase margin positif menunjukkan bahwa sistem cenderung stabil jika fase bernilai minus 180 derajat pada simulasi body diagram pada MATLAB. Itu menunjukkan bahwa sistem tersebut berada pada batas kestabilan. Kemudian fase margin mengukur seberapa jauh fase sistem tersebut kritis minus 180 derajat, di mana sistem akan mulai menjadi tidak stabil. Sebuah fase margin minus 180 derajat menunjukkan bahwa sistem berada pada ambang kestabilan, dan perubahan kecil ke dalam sistem atau gangguan dapat dengan mudah mendorongnya menuju ke tidak kestabilan. Fase margin positif di atas min 180 derajat diinginkan untuk memastikan bahwa sistem memiliki toleransi yang cukup terhadap variasi dan gangguan. Nah, ini untuk penjelasan yang hasil body diagram tadi. Kemudian ada hasil dari codingan MATLAB-nya. Yang pertama definisikan fungsi transfer dari sistem kontrol numerator 0,224, 0,222 dan 0,444. Kemudian ada denominator yaitu 0,005, 0,06 dan 0,322 dan 0,4444. Kemudian ada SYS sama dengan TF numerator dan denominator. Kemudian ada plot diagram bode. Yang pertama figur, margin, SYS, grid on. Kemudian ada gate margin dan fase margin. Kemudian setelah itu tampilkan nilai gain margin dan fase margin. Dari hasil simulasi body diagram didapatkan kesimpulan yang dimana yang pertama, sistem ini memiliki performa yang baik dengan respon yang cepat, mencapai nilai kestabilan dalam waktu singkat dan tanpa overshoot yang signifikan. Kemudian yang kedua, sistem ini memiliki komponen stabil dari segi real dan kemungkinan besar stabil dengan nilai gain yang rendah. Analisis Roth-Locus memberikan pemahaman tambahan tentang karakteristik sistem terhadap perubahan parameter. Kemudian yang ketiga, sistem ini menunjukkan karakteristik kestabilan yang baik dengan gain margin yang tak terhingga, menandakan toleransi yang sangat besar terhadap kenaikan gain dan fase margin yang positif, menunjukkan kecenderungan sistem untuk tetap stabil. Nah, baik, itu saja sekian dari kelompok 10. Sudah ada salah satu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.